Baik, perkenalkan nama saya Yuda Anggorokawi, dokter muda anestesi periode 4 sampai 17 Mei 2020. Pada kesempatan ini akan membahas tentang kedokteran perioperatif. Jadi setiap prosedur medis itu memiliki berbagai risiko maupun komplikasi yang ditimbulkan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai tenaga medis perlu melakukan identifikasi awal dan manajemen yang optimal pada pasien dengan risiko tinggi, di mana ini akan diharapkan membantu untuk menurunkan risiko ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, periode perioperatif ini dibagi menjadi 3 tahap. Ada preoperatif, durante operatif, dan post-operatif. Pada preoperatif itu kita akan melakukan evaluasi dan persiapan sebelum operasi. Sementara durante operatif itu kita akan pantau selama operasi berlangsung, dan post-operatif itu pemulihan setelah operasi. Jadi periode perioperatif ini terdiri atas 3 bagian ini. Nah, untuk pada video pertama ini saya akan menjelaskan tentang preoperatifnya. Nah, manajemen preoperatif ini seumpama kita sedang akan mempersiapkan pesawat yang hendak terbang. Jadi kita sebagai teknisi perlu benar-benar meyakinkan pasien dalam kondisi yang optimal untuk mengikuti jalannya operasi, sama seperti teknisi pesawat. Perlu benar-benar menjamin dari baling-baling, ketersediaan bahan bakar, kemudian bagaimana sistem navigasi, kemudian apabila terjadi gangguan backup sistemnya seperti apa, kemudian komunikasi dengan tim yang ada di darat bagaimana, semuanya itu perlu terjamin. Nah, kita sebagai dokter dalam melakukan manajemen operatif, apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan tidak hanya saja selama operasi, namun hingga post operasi segala hal, risiko ataupun efek samping itu kita dapat ketahui sehingga kita dapat persiapkan dari sejak sekarang. Manajemen preoperatif pada evaluasi preoperatifnya itu meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik, analisis faktor risiko dan pembedahan, ada pemeriksaan penunjang, ada manajemen pengobatan preoperatif. Nah, pada persiapan preoperatifnya itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi bisa dilakukan di poliklinik dan di rumah. Dan biasanya pasien bisa dilakukan juga di ruang perawatan, bisa juga dilakukan di ruang persiapan instalasi dan ruang persiapan instalasi bedah sentral, dan bisa juga dilaksanakan juga dan terakhir dilakukan juga di ruang operasi. Jadi dia itu tidak persiapan itu dilakukan biar maksimal itu tidak hanya pada saat kita pertama kali memeriksakan, namun hingga di ruang persiapan juga kita lakukan persiapannya dan di ruang operasi. Nah, apa tujuan evaluasi preoperatif ini? Ini dengan tujuan untuk mengetahui status fisik pasien preoperatif. Kita bisa mengetahui dan menganalisa jenis operasi yang akan dilakukan. Kemudian kita juga tujuannya sebagai nanti tim bagian medis di bagian anestesi, kita perlu untuk memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai dan memprediksi kemungkinan penyulit yang dapat terjadi selama pembedahan atau pasca pembedahan. Yang tadi sempat disinggung ya, durante operasi dan post operasi. Kemudian kita juga mempersiapkan obat untuk menanggulangi penyulit yang diprediksi. Nah, tadi sempat kita juga singgung dilakukan di mana saja. Sekarang kapan kita lakukan evaluasi preoperatif ini? Jadi ada evaluasi preoperatif ini, kita ada lakukan evaluasi awal, dilakukan beberapa hari sebelum operasi. Ini yang bisa dilakukan di poliklinik ataupun di rumah.
dan evaluasi ulang, lakukan sehari menjelang operasi, kemudian kita lakukan dapat lakukan evaluasi ulang kembali, lakukan pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke kamar operasi, dan evaluasi terakhir dilakukan di persiapan bedah untuk menentukan status fisik ASA. Jadi status fisik ASA ini ditentukan pada saat hari H akan dilakukan operasi. Namun untuk mempermudah rekan sejawat kita juga yang akan melakukan operasi, jadi pada saat pasien pertama kali ke klinik, kita juga dapat menentukan status fisik ASA yang pertama kali juga nanti juga perlu dilakukan evaluasi terakhir kembali pada saat operatif untuk menentukan ASA. Nah, apa saja langkah-langkah evaluasinya tadi sempat disinggung. Ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir itu konsultasi dan koreksi. Nah, bagaimana keempat hal ini inilah yang akan kita bahas dalam beberapa saat ke depan. Kita mulai dari anamnesis. Kita perlu mengetahui identitas pasien jelas, di mana identitas pasien itu ada nama, merupakan hal yang menjadi penting ya untuk ditanyakan, pembeda pasien dan pasien yang lainnya. Umur ini sangat menentukan pasien pediatrika, dewasa atau geriatrika. Seks atau jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Suku itu menentukan kebiasaannya, kebudayaannya, kemudian penyakit ataupun kondisi lingkungan yang mempengaruhi kondisi pasien. Agama, keyakinan ini juga mempengaruhi habit. Kemudian pekerjaan, kita juga perlu memperkirakan apakah ada kemungkinan penyakit akibat kerja, mungkin trauma, tapi juga pekerjaan mempengaruhi daya beli dan jaminan kesehatan. Pada anamnesis umum, apa yang kita lakukan? Jadi pada anamnesis umum kita melakukan meninjau riwayat penyakit sistemik yang diderita atau pernah diderita yang bisa mempengaruhi anestesi atau dipengaruhi anestesi. Ini sangat penting. Kemudian kita perlu juga menanyakan riwayat penggunaan obat-obatan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat-obat anestesi. Mungkin ada penggunaan obat-obatan terlarang mungkin, ataupun penggunaan obat-obatan psikiatri selama pasien menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dan riwayat operasi atau anestesi terdahulu, apakah pada operasi sebelumnya ada komplikasi anestesi, sehingga jangan sampai komplikasi yang telah terjadi sebelumnya akan dapat terjadi kembali. Kemudian kita perlu juga menaikkan kebiasaan buruk pasien, mungkin merokok, konsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, ya seperti sedatif dan narkotik yang tadi kita tahu. Riwayat alergi terhadap obat-obatan terlarang ini sangat penting untuk kita tanyakan secara umum. Nah, untuk secara khususnya kita tanyakan riwayat penyakit yang berkaitan dengan penyakit bedah, karena kita sebentar lagi akan melakukan tindakan bedah, sangat penting untuk kita mengetahui riwayat penyakitnya. Seandainya pasien hendak menjalani operasi pembedahan tulang yang disebabkan oleh trauma, kita perlu mengetahui mekanisme injurinya. Kemudian pada saat misalkan disebabkan oleh penyebab yang lainnya pun itu perlu kita ketahui. Pengobatan yang pernah dijalani, nah ini juga riwayat pembedahan atau anestesi pada penyakit yang sama kita juga perlu tanyakan. Kemudian pemeriksaan fisik, jadi sudah anamnesis terdiri dari atas anamnesis umum, anamnesis khusus, tentu pada pemeriksaan fisik. Secara umum ada status generalis, kardiovaskular, dan respirasi. Pada status generalis kita menggunakan, pada status kesadaran kita menentukan bagaimana GCS-nya. Kemudian apakah ada anemi, apakah ada jaundice, cyanosis, ada status nutrisi juga, nyeri, kita menggunakan FAS. Kemudian kardiovaskular, itu kita evaluasi denyut nadi, tekanan darah, suara jantung,
Periferal edema apakah ada, kemudian respirasinya tentu kita perlu mengevaluasi laju, usaha, ekspansi dada, suara nafas, saturasi oksigen. Sangat perlu kita evaluasi. Kemudian tidak hanya itu, kita juga perlu mengetahui pemeriksaan keadaan psikis pasien, apakah sedang gelisah, takut, kesakitan, dan gigi, apakah ada menggunakan gigi palsu, gigi goyak, gigi menonjol, tindakan buka mulutnya seperti apa, penilaian lidahnya. Nanti kita akan lihat bagaimana evaluasi. Nah, untuk pemeriksaan fisik sistem organ, kita singkat menjadi 6B. 3B yang pertama apa saja? Ada brain, breathing, blood. Ya. Kemudian 3 brain selanjutnya ada bowel, bladder, and bone and skin. Nah, 3 yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu. Pada brain itu kita perlu mengevaluasi GCS-nya, pupilnya, bentuk, ukuran, refleks. Kemudian pada pasien geriatri kita perlu mengevaluasi dengan mini kognitif supaya jangan sampai nanti post-op menimbulkan obat-obatan anestesi mempengaruhi nanti kognitif ataupun fungsi kesadaran pada pasien. Kemudian B selanjutnya breathing. Nah, ini sangat penting ya. Kita dengan melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, durasi perifer, kita tentukan apakah ada obstruksi atau tidak, apakah ada gangguan jalan nafas atau tidak. Kemudian kita tentukan apakah ada efusi, edema pleura dari pemeriksaan fisik. Kemudian pada blood atau kardiaknya kita lakukan auskultasi dan palpasi. Kemudian perlu untuk mengevaluasi suara jantung abnormal, apakah hanya S1, S2, ada juga S3-nya. Kemudian regularitasnya bagaimana, kekuatan dan nadinya seperti apa. Kemudian 3B selanjutnya kita perlu mengevaluasi juga bowelnya, kita inspeksi apakah ada dari warnanya, apakah ada jas, stomagnetic konsistensi, apakah ada stoma. Ketika kita palpasi kita perlu mengevaluasi apakah distensi, nyeri tekan, perkusi juga, auskultasi juga. Pada bladder kita perlu mengevaluasi apakah ada nyeri ketok vertebra angel, dan kita juga palpasi bentuk ginjal. Dan yang sangat penting adalah produksi urin. Kita perlu mengetahui produksi urinnya, sehingga karena ginjal itu juga berhubungan dengan bagaimana sirkulasi dalam darah juga, kemudian tekanan darah, sehingga perlu untuk kita ketahui. Kemudian pada bone dan skin, nah ini kita perlu mengetahui pergerakan lehernya. Mungkin terlihat sederhana, namun hal ini sangat penting untuk kita ketahui apakah nanti akan menyulitkan tindakan laryngoskopi ataupun laryngoskopi intubasi yang akan kita lakukan. Nah, leher pendek dan kaku ini juga akan menyulitkan laryngoskopi intubasi, jadi perlu kita pertimbangkan. Kemudian ada skor malam pati. Di skor malam pati ini nanti kita akan membantu kita untuk mengetahui apakah kondisi dari rongga mulut pasien itu mudah atau tidak pada saat hendak dipasang saluran bantuan nafas yang advance seperti laryngoskopi intubasi. Nah, di mana di sini kita lihat skor malam pati itu ada skor malam pati 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1 seperti kita lihat pada gambar ini ya. Jadi terlihat tonsilnya, terlihat uvulanya, palatum mulutnya secara keseluruhan. Nah, kalau yang kedua, skor malam pati kedua, kita terlihat palatum mulut dan durumnya, bagian atas tonsil dan uvulanya. Nah, tentunya ada perbedaan ya. Ini hanya bagian atasnya saja tonsil dan uvula. Sementara bagian yang ketiga di sini ada hanya terlihat palatum mole
durum dan dasar uvula. Kemudian ini hanya terlihat palatung durum. Ini sangat perlu dievaluasi. Dan ini setelah kita lakukan analisis umum, pemeriksaan fisik, lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Nah, sebagian besar pusat pelayanan operasi rawat jalan dalam memilih pemeriksaan laboratorium itu akan mempertimbangkan prosedur operasinya, usianya, dewasa, anak-anak atau geriatri, kondisi klinisnya sekarang, apakah baik, buruk, atau bagaimana, dan riwayat obat-obatan yang digunakan, kemudian regulasi lokalnya. Dan perlu kita ketahui, pembedahan minor pasien berusia di bawah 40 tahun itu tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium ya. Apabila pasien tidak ada sedang memiliki penyakit medis ataupun dalam kondisi yang optimal. Kemudian pemeriksaan HB dan PCV ini dilakukan untuk operasi yang banyak, berdarah, pasien dengan risiko anemia, pasien dengan riwayat anemia, penyakit jantung kongenital, pasien dengan penyakit kronis, pasien wanita yang sedang menstruasi ya, perlu kita evaluasi HB-nya. Supaya jangan sampai nanti pasiennya malah pada saat operasi ataupun post-op gagal karena kehilangan darah. Jadi ini perlu dievaluasi HB-nya. Dan pemeriksaan faal hemostasis ini perlu dilakukan bila ada riwayat gangguan pembekuan darah, riwayat penggunaan obat, pembekuan darah, penyakit hati, status nutrisi jelek. Ini PTA, PTT, INR itu perlu kita evaluasi ya. Dan pemeriksaan lain juga tergantung komorbid yang kita temukan pada anamnesis pasien, penyakit terdahulunya, apakah dan riwayatnya itu apakah terjadi sekarang atau tidak pada pasien. Misalkan asmanya terakhir 5 tahun yang lalu, terus sekarang tidak ada. Ya, sekarang pasien tidak dari evaluasi anamnesis, tidak ada keluhan selama 1-2 bulan terakhir ini. Kemudian pada pemeriksaan fisik dalam batas normal semuanya, tidak ada obstruksi ataupun hal-hal yang menandakan terjadinya asma ataupun misalkan ya, berarti pemeriksaan penunjangnya yang tidak, ya berarti analisis gas darah itu tidak perlu kita lakukan. Jadi ya tergantung komorbid pasien yang ditemukan pada saat itu. Jadi supaya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan penunjang ataupun laboratorium yang tidak perlu. Pemeriksaan penunjang radiologi bagaimana? Bisa dilakukan, namun hanya diindikasikan untuk riwayat pasien dengan riwayat penyakit paru atau ditemukan gejala penyakit paru aktif. Nah, pada pasien-pasien yang kita kecurigaan ISPA, kita perlu lakukan apakah ada infeksi mungkin di sekitar paru-parunya. Kemudian EKG bagaimana? Bisa dilakukan. Pria berusia lebih dari 40 tahun, wanita 50 tahun, ataupun pasien dengan kelainan sistem kardiovaskular. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan penunjang khususnya? Dilakukan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi besar dan pasien yang menderita penyakit sistemik tertentu dengan indikasi tegas. Jadi apa saja pemeriksaannya? Jadi ada laboratorium lengkap, fungsi hati, lever, fungsi ginjal, AGD, elektrolit, hematologi, faal hemostasis ya, sesuai indikasi. Kemudian pemeriksaan radiologi ya. Tadi kita sudah lakukan fototoraks, kemudian EKG pada pasien apa saja itu, pada pasien di atas laki di atas 40 tahun, wanita di atas 50 tahun, ataupun ada penyakit sistemik kardiovaskular. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan spirometri pada penderita penyakit paru obstruktif kronis. Nah, jadi kita sudah lakukan 3 tahapannya itu ya. Ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan sekarang kita akan melakukan konsultasi dan koreksi. Apa itu? Jadi konsultasi kita lakukan apabila ditemui gangguan fungsi organ yang bersifat kronis maupun akut yang dapat mengganggu kelancaran atau diperberat oleh anestesi dan pembedahan. Maka harus dilakukan konsultasi ke dokter ahli terkait. Misalkan pasien memiliki riwayat penyakit DM. Nah, ini kan akan tentu mempengaruhi
jalannya operasi dan post-opnya, pemulihan pasien pasca operasi. Seperti kita perlu konsultasikan dengan dokter penyakit dalam. Kemudian jika ada penyakit sistemik kardiovaskular, kita perlu juga konsultasikan dengan dokter dari bagian kardiovaskular, ataupun penyakit-penyakit lainnya, mungkin ada gangguan neurologis, kita perlu pertimbangkan juga pertimbangan dari dokter neuronya. Nah, setelah dilakukan konsultasi, kemudian dievaluasi, ternyata ada perlukan koreksi. Berarti pasien ini perlu dipersiapkan untuk mencapai kondisi yang optimal dalam operasi. Nah, koreksi ini tergantung apakah ini kasus elektif atau kasus emergensi. Kalau pada kasus elektif, koreksi dilakukan oleh staf medis fungsional yang menangani pasien. Nah, dan apabila dianggap perlu, rencana operasinya dapat ditunda sambil menunggu perbaikan fungsi organ. Jadi, pada kasus elektif kita minimalkan seminimalnya efek samping yang dapat terjadi. Kita pastikan pasien benar-benar dalam kondisi yang optimal. Nah, namun pada kasus emergensi, koreksinya itu dilakukan bersama-sama di ruang resusitasi IGD atau kamar operasi sesuai dengan kedaruratan medis yang diderita oleh pasien. Jadi koreksi ini juga tergantung pada kasusnya ya. Jika kasus mengancam nyawa, kita harus prioritaskan nyawanya dulu. Jadi koreksi langsung dilakukan di ruang resusitasi IGD tersebut ataupun kamar operasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prognosis. Ini berkait prognosis pada anestesi. Kita menggunakan ASA ya, yang mana terdiri atas American of Anesthesiologists. Ada kelasnya ada 6 serta ada E. Nah, jadi pada kelas 1 ini pasien sehat, tampakan organik, biokimia atau psikiatri, jadi sehat optimal. 2, ada penyakit sistemik ringan sampai sedang tapi tidak ada limitasi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, udah sistemiknya berat dan ada keterbatasan dalam aktivitas normal. Keempat, ada penyakit berat yang mengancam nyawa dengan ataupun tanpa operasi. Yang kelima, pasiennya sekarat, memiliki harapan hidup yang kecil tapi tetap dilakukan operasi sebagai upaya resusitasi. Jadi yang keenam, pasien dengan kematian batang otak yang organ tubuhnya akan diambil untuk tujuan donor. Jadi 6 ini donor. Yang E itu apabila ada emergensi dan bagaimana jadi ada E1, E2, E3, E4, E5, E6. Jadi tergantung dengan kondisi-kondisi pasien seperti yang dijelaskan di atas ini ya. Kemudian tujuannya apa sih kita melakukan prognosis ini? Kita memperkirakan penyulit yang nanti juga akan mempengaruhi pilihan obat anestesi dan persiapan alat dan obat untuk mengatasi penyulit yang akan terjadi. Nah, bagaimana prognosis ditentukan? Tentu berdasarkan anamnesis, status present, fisik, penunjang, dan konsultasi. ASA 1, 2, 3 itu umumnya kasus elektif ya. Dan ASA 2 ada bayi misalkan di bawah 1 tahun ataupun geriatrik di atas 60 tahun. Nah, kita juga perlu memilih teknik atau jenis anestesinya. Jadi berdasarkan apa dipertimbangkan? Ini berdasarkan lokasi, posisi, manipulasi, dan durasi. Lokasi operasinya lokasi anestesinya apakah di kepala, leher, dada, abdomen, punggung, atau ekstremitas. Posisinya apakah terlentang, tengkurap, miring, atau duduk. Kemudian apakah ada manipulasinya pada permukaan tubuh atau rongga-rongga tubuh. Dan durasinya juga singkat atau lama. Ini menentukan jenis. Dan ini persiapan preoperatifnya ada di poliklinik dan di rumah. Jadi tadi kita perlu persiapan psikis pasien, kita jelaskan kepada pasien dan keluarganya supaya memahami rencana anestesi dan pembedahan sehingga diharapkan pasien itu dan keluarga bisa tenang. Kemudian kita juga perlu lakukan persiapan fisik, kita informasikan agar pasien menghentikan segala kebiasaan yang dapat memperburuk operasi ataupun pemulihan pasca operasinya seperti merokok, mengkonsumsi minuman keras. Kemudian
dapat dipertimbangkan penghentian obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum anestesi atau minimal dimulai sejak evaluasi pertama. Kita juga perlu melepas prosesis atau aksesoris, tidak menggunakan kosmetik dan produk untuk puasa. Kemudian diharuskan agar pasien mengajak serta keluarga atau kerabat untuk menemani atau menunggu selama proses pembedahan dan saat kembali pulang untuk mengantisipasi kemungkinan penyulit yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, kita perlu juga membuat surat persetujuan tindakan medis. Nah, bagaimana kok di ruang perawatan? Kita perlu sama tadi persiapan psikis, fisik, membuat surat persetujuan medis dan persiapan lain yang berhubungan dengan pra-anestesinya. Jadi pasien ini kok udah di ruang perawatan, kita infokan bila pasien ada cemas berlebih ataupun pasien tak operatif, kita bisa berikan obat sedatif. Kemudian kita informasikan diri pasien mungkin bisa dipersiapkan untuk mandi pagi hari menjelang ke kamar bedah. Kemudian yang selanjutnya di ruang persiapan instalasi bedah sentral, apa yang hal-hal yang penting yang wajib kita lakukan pada persiapan preoperatif. Kita evaluasi ulang, kemudian status pasien sekarang, kemudian catatan medik pasien, serta perlengkapan lainnya. Kita pastikan konsultasi sudah dijawab oleh bidang-bidang yang memerlukan untuk koreksi atau tidak konsultasi pada pasien yang hendak kita akan operasikan. Kita ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi, kemudian memberikan premedikasi dan tindakan lainnya seperti pemasangan infus. Dan di ruang operasi kita pastikan meja operasi dan instrumen yang diperlukan, kemudian kita evaluasi juga mesin anestesi dan sistem aliran gasnya, alat resusitasi kita pastikan, obat-obatan resusitasi, obat-obatan anestesi yang diperlukan, kita perlu ketahui juga alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, pulse oximeter, kartu catatan medik anestesi, selimut penghangat khusus untuk bayi dan orang tua. Kemudian pramedikasi anestesi ini tujuannya pada pasien-pasien khusus ya. Jadi tujuannya apa? Kita mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat anestesi, mengurangi sekresi saluran pernafasan menyebabkan amnesia, dapat mengurangi kejadian mual-mual pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung dan mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Saja pramedikasi anestesi itu bisa ada sedatif, ada antikolinergik, antiemetik. Kalau sedatif itu diazepam, diphenhydramin, promethazine, midazolam. Pada antikolinergik, atropin sulfat, antiemetik, ondansetron, metoclopramid. Kemudian kita juga ada analgetik opiat untuk mengurangi nyeri, petidin, morfin, fentanyl, analgetik opiat profilaksis aspirasinya, simetidin, ranitidin, dan antasida. Demikian yang saya sampaikan untuk preoperatifnya. Sekian dan terima kasih.